kedua berdoa sendiri biasanya kalau bagaimana caranya jika eh, kami berdoa tapi hanya dipimpin dan mengamini, bagaimana cara menghadirkan hati dan memahami bahwa apa yang diminta imam yang sedang berdoa. Kemudian yang kedua, jika berdoa sendiri, bimbing kami, ajari kami bagaimana triknya agar kami bisa berdoa tidak panjang-panjang, singkat padat, tapi sudah tujuh kebutuhan dunia dan akhirat, dan kami bisa menghadirkan hati. Artinya bisa mempraktekkan. Iya. Iya, yang pertama mengenai doa yang dipimpin. Ya itu kadang-kadang kita nggak paham gitu ya Pak ya. Ada seseorang yang memimpin, ya berdoa, kita sekedar mengaminkan saja. Itu kita kadang tidak paham apa yang diminta oleh yang berdoa ini. Terutama kalau dengan bahasa Arab. Terus bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan hati jika dalam kondisi seperti ini? Ya memang harusnya ya paham ya dengan doa-doa itu. Terus kemudian orang yang berdoa itu ya terkadang apa namanya atau seharusnya gitu ya, dia memperhatikan kondisi orang secara umum sehingga dia memilih doa-doa yang dipahami maknanya oleh masyarakat secara umum, sehingga ketika mereka mengaminkan itu memudahkan mereka untuk juga menghadirkan hati di dalam berdoa bersama-sama waktu itu. Ya. Kemudian kalau seandainya sama sekali tidak ngerti, ya mudah-mudahan di antara doa yang dipanjatkan itu ada yang diketahui. Minimal biasanya kalau doa itu dipanjatkan mesti nanti ditutup dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, itu yang kita pegangi gitu. Atau kita husnudzon, baik sangka, mudah-mudahan apa yang diminta dari kebaikan-kebaikan yang diminta orang ini, yang kami aminkan ini ya Allah, atau keburukan-keburukan yang dia berlindung kepadanya yang kemudian kami aminkan, itu kau kabulkan untuk kami semuanya. Nah, itu. Minimal itu ya, minimal. Dengan itu kita bisa menghadirkan hati ketika berdoa atau mengaminkan doa-doa tersebut. Ya, seperti dalam khutbah Jumat itu ya. Kadang khotib berdoa dengan bahasa Arab. Minimal seperti itu. Tapi kalau seandainya dia memahami apa yang diminta, maka tentu akan lebih memantapkan hati dan lebih memudahkan untuk khusyuk dalam mengaminkan doa-doanya. Kemudian yang kedua mengenai doa yang ringkas. Sebetulnya doa yang sudah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa-doa yang sangat kita perlukan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu saya anjurkan untuk memiliki buku gitu ya, yang isinya itu doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Saya dulu pernah waktu umroh itu ada pembagian di Masjidil Haram itu buku kecil gitu ya. Itu isinya doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan satu. Diberikan itu tujuannya ketika orang-orang beribadah di Masjidil Haram itu hendaklah berdoa mulai dengan doa yang pertama sampai akhir yang semuanya itu pernah dipanjatkan Nabi SAW, yang semuanya pernah diminta oleh Nabi SAW, supaya apa? Kebaikan dunia akhirat semuanya bisa diperoleh melalui doa-doa tersebut. Artinya kalau orang itu mencukupkan diri dengan menghafal doa-doa yang diajarkan Nabi atau yang pernah dipanjatkan Nabi, itu sudah sangat-sangat cukup untuk kebutuhan dia di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dan salah satu doa yang paling mudah itu ya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling mudah, doa yang paling kompleks ya. Nah di situ ketika Anda meminta kebaikan dunia, ya Anda minta semua kebaikan dunia. Hadirkan dalam hati, saya meminta semua kebaikan-kebaikan dunia untuk kehidupan saya di dunia ini. Dan ketika minta kebaikan di akhirat, ya tentunya surga Allah Subhanahu wa taala itu yang kita minta. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kita berusaha untuk berlindung kepada Allah dari kesengsaraan yang paling berat di akhirat, yaitu
digolongkan sebagai golongan penduduk neraka. Nah, itu bisa ya kita hadirkan hati di dalam doa yang demikian. Dan di antara gambaran orang itu benar-benar menghadirkan hatinya di dalam berdoa, itu adalah mengulang-ulang doa tersebut beberapa kali, minimal 3 kali. Mengulang-ulang permintaan itu menunjukkan kalau orang itu sungguh-sungguh dalam meminta. Sungguh-sungguh dalam meminta. Nah, sehingga dengan demikian ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan lebih mengabulkan permintaan orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh di dalam meminta kepadanya Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Nah, saya kira cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.